Abesor. Ini selaku imam besar Rosik Agung. Imam besar Masjid Agung dan ketua takmir Yayasan Masjid Agung. Ketua Yayasan Takmir Masjid Agung. Saya duduk di takmir mulai tahun 1970. Masih masjid yang lama dulu ya. Dan kebetulan saya waktu dinas di Diknas itu di Guru Agama Diknas tapi ditunjuk sebagai tim peneliti Kabupaten Pamekasan di situ. Nah, masalah Masjid Agung ini dulu namanya Masjid Jami ya. Masjid Jami itu bersamaan dengan kantor Karesidenan itu, Bapak Ruil itu. Jadi pemimpin pertama Kabupaten Pamekasan, adanya Kabupaten Pamekasan semenjak Raja Ronggo Sukowati, putra dari Raja Bonorogo. Jadi Raja Bonorogo itu, Pangeran Bonorogo itu bapaknya Pangeran Ronggo Sukowati. Yang Bonorogo itu sudah Islam tapi akhir hayat. Oh ya. Jadi ketika menjelang meninggal wafat dituntun oleh putranya untuk baca syahadat, sudah tidak bisa baca syahadat namun nganggukkan kepala. Sehingga mendapatkan gelar Islam Onggu. Islam Onggu, menganggukkan kepala. Tapi yang paling populer Islam pertama itu Pangeran Ronggo Sukowati, satu-satunya pemimpin, dan adanya Kabupaten Pamekasan pertama itu, Kota Pamekasan istilahnya, yang namanya kerajaan. Kerajaannya di Jamberingin Propo. Iya. Keratonnya di sana, ya. Itu Karesidenan itu kantornya. Itu kantornya. Jadi itu falsafah dari Pangeran Ronggo Sukowati. Itu kantor untuk siap bekerja mengabdi pada negara dan rakyat, memberikan layanan pada rakyat. Itu sebelah kanan lambang kebaikan, dibangun masjid. Ya, sebelah kanan ya, dari Karesidenan sebelah kanan. Sebelah kiri lambang kejahatan. Itu penjara. Oh, di situ dulu penjara. Iya, pas yang jadi perpustakaan sekarang itu penjara pertama. Kan orang Madura mengatakan Sepir Temur. Sar Sepir itu penjara tahun 23 pindah ke Baras ya, tahun 23 itu. Jadi penjara itu lambang kejahatan. Dan pertama kali ada angkatan bersenjata, angkatan perang itu ketika pemerintahan Pangeran Ronggo Sukowati. Kompinya yaitu kompi sebelah Karesidenan itu. Oh iya. Jadi ada tentara pertama ya. Belakang bahwa kita pasti berbalik ke belakang, pulang istilahnya. Ya ini pesarian itu, kuburan, Gatot Koco. Nah, yaitu semuanya falsafah dari Pangeran Ronggo Sukowati. Lah perkembangan Masjid Jami ini dulu modelnya pakai daun lontar itu. Nah, dulu modelnya itu hanya model rumah dulu, model masjid. Tahun 38 ketika sudah zaman Belanda ya. Jadi Pangeran Ronggo Sukowati sudah zaman Belanda itu. Penasehatnya Kiai Haji Abdurrahman diberi tanah martikan, tanah kongsi istilahnya, kol pajung itu kedengaran. Itu penasehat raja, Kiai dari Gresik, Kiai Abdurrahman. Dulu dipanggil Syekh Abdurrahman. Nah, 1938 masjid itu direnovasi, dibangun. Sehingga
ketika masjid dibangun, penampungan masjid itu di sebelahnya itu, sebelah selatan yang sekarang jadi apotik. Nah, itu dulu kantor pendidikan agama di sana. Itu dulu kantor depan. Itu dijadikan masjid sementara menampung jamaah karena direnovasi, dibongkar. Tahun 42 baru selesai. Dulu ketika saya sudah jadi takmir tahun 70 belum, masih utuh itu, jadi pagar itu besar tinggi ini. Itu ada tulisan di tanggal, bulannya lupa, setahun 42 selesainya masjid itu. 42 yang bangun Belanda. Tapi belum bentuk yang sekarang itu. Belum, iya terbuka, tapi bagus bangunan itu. Model 5-3 gini, yaitu atas itu dilombakan. Arsitektur itu lomba menggambar masjid itu, masjid yang akan dibangun. Akhirnya terpilih 3, yang juara 1 itu yang dibangun, itu arsiteknya orang mantan, Jalan Stadion, Menara 2 itu. Jadi model 5-3 artinya iman, Islam, ihsan, itu lambang kan. Nah, itu berjalan sampai tahun, ya sampai sekarang. Hanya di depan itu sudah saya masuk takmir tahun 74, direnovasi model Masjid Belimbing Malang Sabilillah itu. Jadi ketua takmir minta, menginginkan seperti Masjid Belimbing. Akhirnya saya kebetulan kawin dengan orang Malang. Saya ke sana, saya minta tukang aslinya itu dan gambarnya karena mau menjiplak Masjid Belimbing. Ya persis seperti itu, tapi tampak depannya tok. Di atas tetap model 5 sudah dirubah. Nah itu selesai tahun 74. Berjalan, nah baru yang ini tahun 92 kalau tak keliru, 92 ya. Jadi ini arsiteknya dari ITS, ITB gitu. Ya. Jadi sudah menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Tapi tidak menghilangkan sejarah menara, bentuk menara itu. Itu model peluru. Mengapa? Karena masjid itu ketika tahun 48 kan 45 merdeka kan, tapi belum merdeka penuh kan. 48 terjadi clash kedua Belanda ya di Apollo itu. Itu Belanda di sana depan Hotel Garuda itu. Itu dulu Kodim di sana. Sekarang pindah ke Stadion. Kodim itu. Itu tangsinya Belanda. Serangan umumnya dimaksud serangan umum malam Sabtu itu 48. Itu dari Pegadaian, dari sini, dari Balai Kambang, dari Pasar Baru, dari Burung, sudah dikepung Belanda. Akhirnya terjadi pertempuran sengit. Itu banyak makan korban dari kita, Belanda ya juga banyak. Akhirnya di depan masjid itu dijadikan tugu pahlawan. Di sana tugu pahlawan dulu. Ada, namanya ada. Hanya isinya 48 orang, tentara, sambil dan sebagainya, Hizbullah. Nah, tahun 72 itu dipindah ke Makam Pahlawan. Banglekur. Saya ikut mikul itu tahun 72. Saya sudah SMA itu. Jadi itu setelah dibangun sekarang ini. Sebelum pembangunan ini, menjelang pembangunan ada instruksi dari Kementerian Agama bahwa masjid kabupaten itu berubah menjadi masjid agung. Masjid kecamatan, masjid jami. Kalau masjid kota besar, masjid akbar atau masjid raya. Di pusat, jadi di Surabaya itu ada masjid akbar, itu masjid raya, ada masjid agung Al-Falah. Tapi di Jakarta masjid agung itu banyak, tapi masjid nasional itu Istiqlal. Itu sudah aturan itu diatur begitu. Akhirnya sekarang sudah menjadi masjid agung yang memberi nama saya.
Dulu kan tidak ada namanya Masjid Jami Pamekasan. Iya. Ketika ketua takmirnya itu Pak Raden Panji Nur Dewonoto, itu tahun 72, wih kasih nama ini masjid kita. Masa ada nama ini, ada perintah dari Jakarta supaya diberi nama. Sudah jangan pusing Pak. Depan ini kan Jalan As-Suhada. Jadi depan masjid ke timur itu yang tempat parkir itu namanya Jalan As-Suhada. Karena di situ ada tubuh pahlawan. Oh iya. Para syuhada. Sehingga kata saya sudah cocok kalau masjid kita dinamakan Masjid As-Suhada. Ya udah selesai. Itu. Jadi memang Masjid As-Suhada memang benteng terakhir ketika digempur oleh Belanda, melarikan diri ke masjid semua sambil itu. Sehingga di masjid dulu sebelum dirobah, saya sudah jadi takmir, banyak bolong-bolong ini di langit-langit itu. Kan kayu langit-langit itu. Bolong-bolong saya tempel dengan kulit kambing, kulit sapi kalau ada kurban itu. Itu memang sejarah Masjid Jami itu benteng terakhir dari pejuang kita. Pamekasan. Kalau nggak keliru tahun 81 ada Insinyur Rahman, ini orang sini dari Jakarta, atas perintah Rahmat Saleh, Menteri itu dalam negeri, untuk membuat monumen Pamekasan. Dia mengajukan nama gambar Arek Lancor itu yang jadi sekarang. Saya bantah. Itu bukan Arek Lancor kalau itu namanya cakong. Senjatanya orang Sampang ke barat, Bangkalan, itu dua, perutnya dua gitu. Itu cakong. Kalau Arek Lancor, ekornya ayam jantan Pak. Itu Arek Lancor. Kalau sudah gambar jadi ya sudah itu. Jadikan monumen itu. Di monumen Pamekasan karena perjuangan dulu pakai arek, pakai bambu runcing, pedang dan sebagainya. Tidak ada senjata api. Iya. Jadi di sebelah selatan itu, depan masjid itu alun-alun sekarang jadi taman itu 200 lebih tuh mayat di sana. Oleh Belanda taruh di situ, ditimbuni abu terus di bulldozer. Terus diberi rumput. Jadi lapangan dulu. Paling banyak itu. Terus di sebelah utara itu tugu pahlawan, ada tubuhnya ini. Iya. Itu baru pintu 72 ke Pandekur. Oleh keberadaan Masjid Agung ini berjalan dulu itu saya ketika masuk jadi takmir masih 5 orang, tapi berjalan bagus, berkembang tambah takmir sampai sekarang. Jadi urutan takmir itu ketika saya masuk mulai Raden Panji Muhammad Nur Dewonoto, diganti Bapak Abdullah, diganti Bapak Yakub, diganti Bapak Zaini, antara Absolatan masjid itu, terus diganti ke Baidawi Ghazali, terus diganti ke Haderi. Ya dari ganti ke Baidawi lagi, lalu Pak Mukti almarhum, baru saya terakhir. Masuk takmir usia berapa dulu, Pak? Saya tahun 70, usia berapa ya? Sekitar ya masih SMA saya. Nggak ada remaja masjid mungkin dulu langsung. Belum ada. Masuk Belum takmir. ada langsung takmir. Saya dijadikan pembantu umum. Jadi tugas saya kalau ada maulid, ketua takmir memerintahkan tolong undang Zainuddin MZ, baru muncul Zainuddin MZ. Saya ke Jakarta. Cara cari dana tidak seperti sekarang. Cari orang-orang kaya minta sumbangan. Ya itu dulu belum sempurna, sekarang sudah alhamdulillah susunan takmir sudah sempurna. Saya hanya paruh waktu sebenarnya, bukan, tapi sudah dikokohkan Pak Bupati. Jadi Pak Mukti ini periode kedua, berjalan 1 tahun wafat. Kan? Iya, enggak, periode kedua. Jadi 6 tahun, tahun ke-6 wafat. Ini kan harus ada pengganti, harus sebelum 3 bulan harus ada pengganti. Akhirnya bukan pemilihan, kesini semua teman-teman takmir, sudah nuding saya.
Saya tidak mau, mulai dulu tidak mau. Kalau saya mau jadi ketua 80 saya bisa jadi ketua, tapi tidak. Ya sudah, mohon semua supaya saya bersedia, karena satu paling senior di masjid. Kalau umur banyak lebih tua dari saya, tapi senioritas tugas saya paling tua. Sehingga seluk-beluk masjid itu hanya saya yang tahu. Gitu. Jadi sekarang saya tertibkan semua. Jadi secara organisatoris, manajemennya, manajemen keuangan, dengan saya menunjuk BPK, Badan Pengawas Keuangan, semua. Administrasi Ya. dan lain-lain. Terus melangkah lagi ke LPI, Lembaga Pendidikan, itu alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Ya. Prospek ke depan kira-kira dari perkembangan masjid itu apa Kiai setelah LPI misalkan? Saya ingin masjid ini menjadi, idealis saya akan dijadikan Islamic Center. Islamic Center. Jadi semua minat masyarakat berpusat di masjid. Saya ingin seperti itu, seperti dulu. Di pusat kota juga. Iya. Kan? Hanya karena kondisi pandemi ini serba terganggu. Kenapa? Sampai saat ini 2 tahun berjalan saya sudah pakai physical distancing. Kalau masjid lain tidak, kan memang masjid kita masjid transit. Ya, orang dari mana-mana mau ke. Nah, itu jadi saya jaga diri, kita harus menjaga. Walaupun jemaah itu macam-macam penilaian, tapi tetap saya kokoh ikuti aturan. Sudah, yang sabar. Kalau untuk luas masjid sendiri dari Sekarang sudah diperluas. Dulu itu 58 meter yang asli. Terus ada 2 belairo di samping itu. Ini untuk tempat pengajian. Ada fotonya itu. Kalau aslinya tanah milik Masjid Tanah itu Jami ini milik pemerintah. kerajaan, milik Milik pemerintah. Jadi Masjid Agung ini statusnya masjid milik pemerintah. Hanya nadir petugas-petugas masjid dari cleaning service sampai imam itu diberikan rumah dinas di utara masjid, di selatan masjid, ya termasuk nenek moyangnya ini. Itu nadir namanya. Kalau masjid itu sendiri kan sudah tanah wakaf, jadi sudah milik pemerintah, milik umat itu. Tidak ada keterkaitan milik ABC, Milik pribadi ya, tidak ada. Hanya jasa-jasa beliau-beliau ini yang jadi imam. Itu ya sebagai nadir dulu, itu dulu mendapat kehormatan, dapat tanah Bagian. itu rumah dinas istilahnya. Selatan masjid, utara masjid semua. Jadi kalau tanya tanah masjid ini jalan utara itu. Jalan Nusa Utara. Iya, Sampai aslinya Sudi Mampir itu. Iya, Sudi Mampir itu aslinya, tapi nggak tahu perkembangan zaman sesudah kemerdekaan sudah direkayasa, jadi hak milik. Hak milik pribadi. Saya sendiri tidak tahu, sudah lepas itu. Tapi kalau lihat sejarah, nah itu batas pejalan itu sampai kantor pos itu sama masjid. Direnovasi ini, itu kan saya bendaharanya pertama nutup selesai belum dikuliti apa itu 8,2 M. Untuk finishing itu yang lebih besar, lebih 15 M. Finishing. Ya banyak perkembangan lagi. Masa periodenya Pak Mukti ya menutup Kuba itu 2,5 M. Termasuk kayak kaligrafi di masjid tuh jenengan. Oh iya, saya yang nulis nama di depan itu. Saya. Ya kebetulan saya memang pembina MTQ di bidang ini, jenis ini. Jadi untuk MTQ ada khotil Quran itu tulisan naskah seperti ini naskahnya yang dilombakan. Terus ini hiasan mushaf. Jadi halaman pertama Al-Quran itu hiasan mushaf. Terus ini dekorasi namanya, sama-sama dilombakan. Jadi Masjid Akbar itu dulu saya juga yang nulis, yang merancang tata warna itu saya dengan teman-teman Masjid Akbar Surabaya itu 97, masih Pak Bosofi Sudirman itu gubernurnya. Ya, yang nulis juga saya kaligrafinya. Tapi dengan teman-teman komunitas
kaligrafer Jawa Timur yang tergabung dalam Jemiyah Khototin Jawa Timur. Sekarang dia hanya pembina. Dulu memang juara nasional ini tahun 71, masih SMA terakhir, kelas terakhir 71. Saya juga selain guru agama SD, saya dosen di IAIN Fanul Hot, itu namanya seni kaligrafi. Berarti kalau dihitung sampai sekarang ini kira-kira sudah berapa puluh tahun Kiai di Masjid Ya, Jami? mulai 70, sekarang berapa? 2021. 2021, berarti ya 50 tahun. 50. Iya. Saya jadi imam sendirian 30 tahun, belum ada imam. Jadi yang namanya terawih sebulan penuh saya. Wah. Tapi tidak pernah absen 30 tahun, alhamdulillah. Tuh, kecuali duhur karena saya pegawai negeri ngajar, asar, maghrib, isya, subuh saya. Oh, walaupun pindah ke bukit tetap saya pakai sepeda pancal itu. Alhamdulillah. Ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada seperti sekarang kan. Sekarang orang mulai lapang dada beri sedekah, infak dulu tidak ada. Jadi kalau malam lebaran saya kadang-kadang tidak ganti ini. Lebaran sarung yang tiap hari pakai itu tak punya apa-apa, udah mahal, sulit, tak punya apa-apa di masjid, keuangan tidak seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah. Sekarang rencana saya untuk masjid renovasi tempat wudhu laki-laki, perempuan menyusul. Saya sudah ke Pak Bupati langsung, pikir kata orang, dana hibah itu biasanya 223 juta. Cukup lagi ya, insya Allah sudah dirancang gambarnya, sudah tinggal menunggu pencairan apa nggak tahu. Tapi sudah ada sinyal katanya sekarang. Saya berindah nanti. Setelah ini baru wanita. Dananya agak nutut untuk wanita, jadi ini tidak nutut 200 lah.